Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus selalu melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan pada hari ini pada Amsal 15 ayat 15 sampai 16. Tertulis demikian: hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Henry Ford, seorang yang dapat dikatakan sebagai raja di bidang industri otomotif, pernah mengatakan bahwa hidup lebih berharga ketika ia menjadi seorang tenaga mekanik. Dan Andrew Koenig, seorang multimilioner, mengucapkan sebuah pernyataan bahwa para milioner jarang tersenyum. Kekayaan yang besar tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan pada Amsal 15 ayat 15 sampai 16 ini. Sesungguhnya bukan banyaknya harta yang membuat seseorang membuat bahagia, tapi takut akan Tuhan. Itulah yang membuat seseorang dipenuhi dengan kegembiraan. Kalau seseorang hatinya tanpa Tuhan, maka hati akan penuh dengan kesusahan, kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran, saudara. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan dalam hati kita, maka akan ada damai sejahtera senantiasa, meskipun dalam materi kita pun masih kekurangan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan di hati kita, maka dalam keadaan apapun kita akan selalu berbahagia, dan kita akan menyadari apa tujuan hidup kita di bumi ini. Ketika Tuhan mempercayakan harta, maka kita tidak akan menghabiskannya untuk diri kita sendiri, tetapi kita akan berbagi. Harta kekayaan akan kita tinggalkan, dan yang kita bawa ke hadapan Tuhan hanyalah iman dan perbuatan-perbuatan kita selama hidup di bumi ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat ironis apabila kita hidup dengan hati yang penuh kecemasan dan kesusahan. Situasi hidup mungkin mencoba untuk membuat kita menjadi susah. Tetapi jangan ikuti itu, saudara. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam sukacita oleh karena Tuhan. Mungkin dalam rumah tangga saudara ada situasi yang mencoba membuat hati saudara susah, tetapi jangan hanyut terbawa dengan keadaan itu, saudara. Kita memang masih hidup dalam tubuh jasmani dan punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang seringkali dipengaruhi oleh suasana. Tetapi mari kita ikuti kehendak Roh Kudus. Kita harus hidup menuruti Roh. Jangan kita ikuti keinginan kita sendiri. Sesungguhnya kita bisa tetap bersukacita dalam situasi yang sulit sekalipun dalam hidup kita. Jangan biarkan hati saudara dipenuhi dengan kesusahan. Keadaan boleh susah, saudara, tetapi hati saudara jangan susah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yaitu yang mengasihi Tuhan, hatinya pasti akan bersukacita selalu dalam segala keadaan. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memahami bahwa seringkali sangat sulit untuk tidak terpengaruh dengan keadaan yang sudah. Hati kita seringkali hanyut dalam kesusahan. Tetapi saudara, mari latih diri kita untuk
memandang kepada Tuhan. Jangan lihat pada keadaan kita, saudara. Perhatikan kembali pada Amsal 15 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang menjadi pesan firman Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama adalah, jangan biarkan hati kita susah oleh karena terpengaruh situasi dan keadaan susah. Sebaliknya, bergembiralah selalu dalam keadaan apapun juga, baik atau tidak baik keadaan itu, bila hati kita selalu mengasihi Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, saudara, banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan hidup kita. Yang membuat kita berbahagia adalah sikap takut akan Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati dan melindungi orang-orang yang takut akan Dia, dan melimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, karena dengan demikianlah hidup kita mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera dan sukacita lebih jauh melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang terkasih, hidup dalam Yesus Kristus selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jangan takut menghadapi situasi apapun dalam kehidupan saudara, dalam studi, pekerjaan, rumah tangga, dan dalam segala aspek kehidupan saudara. Ingatlah selalu bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber sukacita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami ada itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali kami dengar dan menguatkan kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami ini sesungguhnya akan selalu dipenuhi oleh sukacita apabila kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Situasi dan keadaan apapun yang terjadi di sekeliling kami, bahkan terjadi di hidup kami, tidak membuat kami jadi susah hati, tetapi hati kami akan selalu bergembira. Hati kami akan selalu bersukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan yang ada di dalam hati kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kekayaan sekalipun tidak dapat menjamin kebahagiaan. Bahkan dalam kekayaan hati kami menjadi susah karena kami tidak mengandalkan Tuhan. Firman-Mu berkata Bapa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan apapun. Kami tidak mau mengandalkan harta kekayaan dunia. Tetapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Sebab Engkaulah sukacita kami. Engkaulah kekuatan kami. Bersama-Mu ya Tuhan, kami mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita oleh karena firman-Mu ya, dan amin. Dan menjadi kesukaan bagi kami, serta kekuatan untuk menjalani hidup ini. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, di sepanjang hari ini. Penuhilah hati kami dengan sukacita-Mu, Tuhan, dengan damai sejahtera dari surga. Engkau melenyapkan kesusahan kami dan menggantinya dengan kegembiraan.
dan kebahagiaan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.